Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wal ihsan wa hadana ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Ciparusa Asri TK yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, juga nikmat sehat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 16 di bulan Syawal 1444 Hijriah, dengan pertolongan Allah, dengan izin dan mengharap ridha Allah, kita dapat berjumpa kembali, dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini, di pengajian rutin yang biasa kita selenggarakan setiap malam Ahad pada maghrib sampai isya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu hadir di majelis ilmu, di mana orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu, mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kemudahan, diberikan petunjuk jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan barokah sababiah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata didasari niat karena Allah, mengharap ridha Allah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, panutan alam baginda tercinta, rujukan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat turun di mata beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini
ini kita insya Allah akan memulai kembali melanjutkan pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas. Malam ini merupakan malam pembukaan. Mari kita buka pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, kakak adik kita, paman bibi kita, anak cucu kita, dan untuk siapapun yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas, yang masjidnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat berjamaah, dan untuk menghadiri pengajian rutin. Semoga pahala terus mengalir kepada siapapun yang telah bersedekah, yang telah berinfak untuk pembangunan masjid ini. Dan dosa-dosa mereka oleh Allah diampuni, alam kubur mereka oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya dan disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawlil binal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun linnasi syamilatun ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
muqtahimin Nabiyuna Mustafa min azamil basharin Nabiyuna Mustafa min akramil basharin Nabiyuna Mustafa min ajmalis suwarin Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil bina awali muqtahimi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. 15 hari berlalu sudah kita merayakan hari kemenangan dari semenjak tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini. Dan setiap kita sudah mulai aktif kembali di dalam keseharian kita sebagaimana kita beraktivitas. Termasuk malam ini kita aktif kembali untuk menjalankan salah satu di antara perintah Allah yang hukumnya wajib, yaitu thalabul ilmi. Hakikatnya, sebenarnya, sesungguhnya siapapun yang mencari ilmu agama, yang melangkahkan kedua telapak kakinya dari rumahnya masing-masing menuju majelis ilmu, duduk di majelis ilmu dengan niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, hakikatnya, sebenarnya, sesungguhnya mereka sedang menempuh jalan menuju surganya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepadanya bahwa ia oleh Allah benar-benar akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Bahkan sebenarnya orang yang mencari ilmu, sebenarnya bukan hanya ia sedang menempuh jalan menuju ke surga, justru surga sedang mencari dirinya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah keterangan, man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi. Man, barang siapa kana yang terbukti atau yang ada fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu agama, kanat, maka adalah terbukti al jannatu surga fi thalabihi, mencari dia. Jadi kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicari oleh surganya Allah, untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, untuk menjadi penghuni surga, maka hendaklah kita selalu istiqomah mencari ilmu agama. Dan mencari ilmu agama ini tidak ada batas. Long life education, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu agama ini tidak dibatasi dengan pendidikan akademis S1, S2, S3, S4, kesananya S apa lagi? STR. Jangan terlalu kebanyakan S, nanti di STR. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menegaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kalian ilmu agama dari semenjak kalian lahir, berada dalam buayan ibunda, sampai kalian masuk liang lahat, sampai kalian masuk liang kubur. Dan setiap kita pasti mau tidak mau, setuju nggak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, pasti satu saat kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur.
siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, maka kita tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan untuk menolak datangnya kematian. Dan kita pasti akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Insya Allah, manakala nanti kita sudah menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur kita oleh Allah akan diterangkan, diluaskan, dilapangkan dengan barokah apabila kita selalu istiqomah duduk di majlis ilmu. Itu salah satu di antara fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan orang yang istiqomah duduk di majlis ilmu. Alam kuburnya oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Kalau umpama nggak percaya, silakan mati duluan. Nanti lapor ke saya melalui via WA. Berarti masuk ke alam kuburnya bawa HP. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan orang-orang yang selalu istiqomah duduk di majlis ilmu, bukan hanya alam kuburnya oleh Allah akan diterangkan, akan tetapi juga hatinya, dia punya hati oleh Allah akan diterangkan dengan cahaya ilmu yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Karena kata Nabi, al ilmu nurun fil qalbi, ilmu itu cahaya di dalam hati. Apabila seorang hamba Allah, hatinya oleh Allah telah diterangkan dengan cahaya Allah, dengan ilmunya Allah, maka dia akan dapat mengetahui dengan sangat jelas mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu semuanya akan dapat diketahui manakala hati kita diterangi dengan ilmunya Allah. Makanya kata Nabi, al ilmu nurun fil qalbi, ilmu itu cahaya di dalam hati. Bahkan orang yang selalu istiqomah duduk di majlis ilmu, hatinya oleh Allah akan dihidupkan, walaupun jasadnya, raganya, tubuhnya, badannya mati, seluruh anggota badannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi, namun hatinya tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diterangkan di dalam kitab Nawasul Ibad bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamin hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maita bima'il matar. Alaikum, wajib atas kalian semuanya, hendaknya lah, seyogyanya lah, sepatutnya lah, sepatasnya lah, seharusnya lah, semestinya lah kalian semuanya bimujalasatil ulama, untuk selalu istiqomah duduk berkumpul di majlisnya para ulama, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang alim, berkumpul dengan orang-orang berilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan para kekasihnya Allah di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Karena sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan menurunkan air hujan dari langit, lalu kemudian bumi yang tadinya mati gersang menjadi hidup, tumbuhlah di atas bumi berbagai macam pepohonan, berbagai macam yang melahirkan, yang menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, sehingga bumi menjadi hidup, menjadi indah karena kelihatan hijau dengan daun-daun pepohonan. Demikianlah hati seorang hamba Allah akan tetap dihidupkan oleh Allah manakala ia selalu berkumpul di majlis ilmu dengan para ulama, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kalau kita berbicara masalah hari raya Fitri, hari raya kemenangan, setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, lalu kemudian di tanggal 1 Syawal pada setiap tahunnya kita merayakan hari kemenangan. Hari itu dinamakan hari kemenangan.
Kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi orang-orang beriman yang telah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, dan melengkapi ibadah puasa Ramadannya dengan bertadarus membaca Al-Quran minimal 1 kali khataman, dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan melakukan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang lainnya. Itulah yang dimaksud hari kemenangan. Berarti bagi mereka, kalau umpama di bulan suci Ramadan tidak puasa, mereka tidak mendapatkan hari kemenangan itu. Justru mereka kalah oleh hawa nafsunya sendiri. Buktinya mana? Buktinya nggak puasa. Menang dari mana? Kemenangan itu karena orang-orang Islam telah mampu mengalahkan, menaklukkan hawa nafsunya. Selama 1 bulan penuh hawa nafsunya ingin makan, ingin minum, ingin berbuat dosa, ingin berbuat maksiat ditahan. Patuh tunduk menjalankan perintah Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, maka datanglah hari kemenangan bagi orang yang seperti itu. Kalau di bulan Ramadan enggak puasa, selalu memperturutkan hawa nafsunya, orang lain puasa, dia makan minum di tempat umum, di tempat terbuka, merokok dan sebagainya, dengan sedikit pun tidak punya rasa malu, maka tidak layak bagi mereka untuk merayakan hari kemenangan. Kan kemenangan dari mana mereka? Mereka kalah melawan hawa nafsunya. Mereka diperbudak oleh hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya. Menang dari mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika kita hendak merayakan hari raya Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal sepanjang tahun, jangan sampai salah kita mengartikan, jangan sampai salah pengertian mengartikan, memaknai hari raya kemenangan itu sendiri, yang malah justru mengotori diri kita sendiri di hari raya kemenangan tersebut. Setelah kita bersusah payah membersihkan diri kita dengan puasa, dengan tarawih dan dengan ibadah yang lainnya, lalu kemudian di hari raya kita berpoya-poya, berhura-hura, kembali melampiaskan, memperturutkan keinginan hawa nafsu dengan bermabuk-mabukan, dengan bermain perempuan, dengan jalan-jalan ke sana kemari, menghabiskan uang dan berbuat maksiat. Nah, berarti kita sudah terperdaya oleh syaitan, sudah tertipu oleh syaitan. Makanya kita harus benar-benar bisa memahami makna hari raya yang dimaksud oleh agama. Jangan sampai kita mengimplementasikan pengertian hari raya di dalam berhari raya menurut kemauan hawa nafsu kita, tapi ikutilah kita dalam berhari raya menurut pengertian hari raya yang dimaksud oleh agama. Tentang hari raya kemenangan, para ulama telah menjelaskan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tajid, wa laisal id liman tajammala bil libasi wal markub, innamal id liman gubirat lahu junub. Artinya, bukanlah yang dinamakan hari raya kemenangan bagi orang yang di hari raya tersebut bisa berpakaian, berbaju baru, berkendaraan baru, rumah baru, bahkan istri baru. Mau istri baru? Oh enggak, istri baru. Bilang maunya di sini cuma di depan istri. Pentung. Bukan. Jadi yang dinamakan hari raya itu bukan berbaju baru, berpakaian baru, rumah baru, kendaraan baru. Bukan itu. Silakan kita berhari raya tanpa baju baru,
berjuang 1 bulan penuh melawan hawa nafsu kita dengan berpuasa, bertarawih, dan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Silahkan lakukan hari raya itu tanpa baju baru. Lah kalau umpama hari raya pengertiannya harus berbaju baru, lalu bagaimana dengan orang miskin yang tidak punya kemampuan untuk beli baju baru? Berarti mereka nggak berhari raya. Silahkan berhari raya. Innamal id liman ta'atu tajid. Sesungguhnya yang dimaksud hari raya oleh agama adalah hari bagi orang yang ketaatannya, ibadahnya kepada Allah, prestasi ibadahnya kepada Allah, kualitas keimanannya, ketakwaannya kepada Allah semakin meningkat, semakin bertambah. Dengan gemblengan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ia menjalani hari-hari kehidupannya di hari-hari berikutnya, bertambah ibadahnya, bertambah rajin sholat berjamaahnya, bertambah rajin duduk di majelis ilmu yang gak pernah absen, bertambah rajin sedekahnya, bertambah rajin tahajudnya. Itulah orang yang berhari raya, yang sesungguhnya menurut agama. Kalau umpama kemarin di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita berusaha berjuang, menahan lapar haus, berpuasa di bulan Ramadan, malas juga tarawih dipaksain, begitu hari raya Fitri tanggal 1 Syawal kita kembali memperturutkan hawa nafsu kita kembali malas berjamaah salat, kita kembali malas beribadah kepada Allah. Itu bukan hari raya, itu hari kerugian bagi kita, karena nggak ada peningkatan dalam prestasi ibadahnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah bukan meningkat, malah justru menurun setelah puasa Ramadan. Logikanya begini, kalau selama 1 bulan di bulan suci Ramadan saja kita telah mampu berjuang menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, kenapa kita tidak mampu di hari-hari berikutnya setelah Ramadan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah? Coba kalau saya mau nanya, ngomong udah pada nyawalan belum? Banyak yang belum ini. Nggak usah satu, saya udah tahu nyawanya. Kasihan nanti malu berarti. Pak Maroto belum kan? Alhamdulillah belum. Tuh, udah ketahuan udah dari sorotan matanya. Padahal kalau kita melihat keterangan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri kullihi wa aqtahu Allah ta'ala sawaba sittati anbiya. Al-awalu Adamu alaihi salam, wasani Yusufu alaihi salam, wasalis Ayyubu alaihi salam, warabi Musa alaihi salam, wal khamis Isa alaihi salam, wasadis Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya barang siapa yang setelah menjalankan saum puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, sehari pun tidak bolong, tidak batal, berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian di bulan Syawal dia berpuasa 6 hari yang disebut puasa sunnah nyawalan. Karena kasyamid dahri kulli, maka adalah ia akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala puasa 1 tahun, puasa sepanjang tahun. Jadi kalau Bapak kemarin puasa Ramadan full 1 bulan 30 hari, kemudian di bulan Syawal ini Bapak mampu berpuasa 6 hari, Bapak mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Dari mana hitungan 1 tahun? Yuk kita berpikir secara logika, secara akal yang sehat. Pertama, dasarnya ayat Al-Quran, di mana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ini janji Allah. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya oleh Allah akan dibalas 10 kebaikan. Kalau umpama kita kemarin puasa Ramadan 30 hari,
Nah itu akan dikali 10. Berarti 30 kali 10 berapa? 300. Kemudian kita puasa di bulan Syawal sekarang 6 hari. Dikali 10 juga. 6 kali 10 berapa? 60. Nah 300 ditambah 60 berapa? 360. 360 itu jumlah hari dalam satu tahun. Nah hitungannya dari situ. Bahkan ada yang mengatakan sempurnakanlah puasa Ramadan yang telah kamu lakukan 1 bulan di Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari agar pahalanya sempurna 1 tahun. Nah, bagi yang mau puasanya awalan masih ada waktu. Besok tanggal 16 masih ada waktu, kurang lebih 2 minggu lagi lah. Kalau mau, kayaknya nih males banget ya, kelihatannya forumnya. Lah, kita puasa Ramadan ada 1 bulan 30 hari mampu, masa ini 6 hari nggak mampu? Yang banyakkan mana 30 sama 6 hari? Ayo. Banyakannya 30. Kok yang banyak kita mampu, yang sedikit nggak mampu ya? Oh kena, nggak ada temennya sendirian. Kalau baru kan lupa. Sahur sendiri, buka sendiri. Begitu ketiduran nggak ada yang bangunin, nggak sahur, nggak puasa, alasannya nggak sahur. Itu alasan anak kecil. Kenapa kamu nggak puasa nggak sahur? Itu anak kecil. Oh. Sahur sunnah, puasa Ramadan wajib. Jangan sampai karena nggak melaksanakan perkara sunnah lalu menggugurkan yang wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya banyak godaannya, kan bulan Ramadan makan. Ya, padang tutup, warteg tutup, walaupun ada yang diselimutin kedinginan. Ya, di pasar-pasar tuh. Tukang kupat tahu, tukang ketoprak, tukang es, itu diselimutin. Pas kita lihat ke bawah, banyak kaki-kaki setan bergelantungan. Itu setan yang kabur itu. Sebenarnya mereka bukan tergoda oleh syaitan nggak menggoda, syaitan dibelenggu di tengah-tengah lautan. Mereka nggak mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Karena musuh kita itu bukan hanya setan. Nafsu yang berada di dalam diri kita itu musuh kita, harus kita lawan. Kalau kita selalu mempertujukan nafsu, celaka hidup kita, hancur rusak keimanan kita. Makanya jadikanlah nafsu sebagai tawanan dalam diri kita dan jadikanlah akal yang sehat sebagai pemimpin bagi diri kita. Barang siapa yang menjadikan akal sehatnya sebagai pemimpin bagi dirinya dan nafsunya sebagai tawanan, selamat dia, bahagia dia. Tapi sebaliknya barang siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin bagi dirinya, apapun yang diinginkan hawa nafsu selalu diikutinya, diturutinnya, dan akal sehatnya lemah dijadikan tawanan, maka celakalah dia. Berapa banyak orang yang dipenjara gara-gara mempertujukan hawa nafsu? Berapa banyak orang yang dibunuh gara-gara mempertujukan hawa nafsu? Dan berapa banyak nanti di akhirat orang-orang dibakar di neraka gara-gara mempertujukan hawa nafsu? Berapa banyak terjadinya perzinahan, pemerkosaan? Itu semuanya berawal, berangkat, bermula dari karena memperturutkan hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bahkan orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian mengiringinya, melanjutkannya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, aqdahullah ta'ala sitati anbiya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala ibadahnya 6 orang nabi. Jadi kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita pahala ibadahnya 6 orang nabi. Pertama, Nabi Adam. Kedua, Nabi Yusuf. Ketiga, Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih sakit 18 tahun, tapi tetap istiqomah beribadah, enggak berani meninggalkan sholat. Kita baru dikasih sakit, mencret aja enggak sholat. Kemudian yang keempat, Nabi Musa. Yang kelima, Nabi Isa. Nabi Isa sepanjang hidupnya melarat. Nabi yang paling miskin Nabi Isa, melarat, tapi tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Makanya kalau di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kamu meninggalkan sholat? Ya Allah, saya sibuk mencari makan.
Enggak sempat sholat, jangan untuk sholat untuk mengisi perut saya saja saya kelaparan, enggak terpenuhi. Bagaimana saya bisa sholat hidup melarat begini? Enggak ada hujah bagi kita di hadapan Allah untuk menjawab seperti itu. Tuh lihat Nabi Isa, aku kasih berat sepanjang hidup, tapi enggak pernah meninggalkan sholat. Enggak ada hujah bagi kita untuk berhujah di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kita akan dikasih pahala yang sangat luar biasa. Pahala ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sealam dunia enggak ada yang mampu mengikuti, mencontoh ibadahnya Rasulullah. Enggak usah ibadahnya lah, makannya aja, cara makannya kita enggak mampu mencontoh beliau. Rasulullah setiap kali makan itu tiga jari, kalau kita 5 jari. Nafsu. Rasulullah perlu makan kalau belum lapar banget, dan begitu lapar sangat luar biasa, baru beliau ngambil nasi sedikit, gak banyak-banyak. Dan ketika beliau sudah makan merasa nikmat, masih ingin, beliau tahan, gak nambah lagi. Kalau kita masih pengen nambah nggak? Nambah kita, Rasul enggak. Jadi Rasul itu makan dasarnya takwa, bukan karena dorongan hawa nafsu. Itu makannya aja berat. Rasulullah makannya pelan, lama, dikunyah terus, sudah lembut, baru ditelan. Lah kita masih tulang ditelan, lah keselak. Kenapa? Karena makannya pakai nafsu kita mah. Rasulullah al-qur'an takwa dari sahabat. Rasulullah makannya dasarnya takwa kepada Allah, bukan karena sahwat. Nah itu Rasulullah. Belum tahajudnya tiap malam, kita nggak mampu tahajud tiap malam. Senin Kemisnya puasa, kita nggak mampu. Dermawannya, sodakohnya, keberaniannya di medan perang, memimpin perang Uhud, perang Badar, paling depan, kita nggak mampu. Kita nggak mampu mencontoh ibadah Rasulullah, tapi ibadah Rasulullah akan kita dapatkan manakala kita menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah. Dan yang terakhir, walai salid liman tajammala bil kasi wal marhub innamal id liman kufirat lautun. Bukanlah yang dinamakan hari raya kemenangan bagi orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian yang mahal, pakaian yang sepakwah, pakaian made in luar negeri, pakaian yang mahal. Bukan dengan perhiasan yang gemerlapan, bukan. Itu bukan hari raya. Sesungguhnya hari raya adalah bagi orang yang sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Dosanya bersih diampuni Allah, sehingga keadaannya bagaikan bayi baru dilahirkan, kembali fitrah, fitri, kembali suci. Karena memang asalnya kita lahir dalam dunia dalam badan fitrah, dalam badan suci, gak bawa dosa. Nah dosa kita telah dibakar hangus bersih dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan dengan bertarawih di malam harinya penuh yang dilakukan semata-mata atas dasar imanan wa ihtisaban, atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah, titik. Akhirnya Allah ampuni dosa kita. Maka itulah hari raya kemenangan. Nah kalau mereka yang di bulan Ramadan nggak puasa, dosanya diampuni enggak? Telah kagak, malah dosanya bertambah. Bahkan malaikat Jibril pernah mengatakan begini kepada Rasulullah, ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan walam yasud ila akhirih walam yubqal lahu dawalan nar. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril nih. Ini kata malaikat Jibril, bukan kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril kata siapa? Kata Allah langsung. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, barang siapa yang hidup di bulan Ramadan akan tetapi ia tidak berpuasa karena memperturutkan hawa nafsunya, nggak mampu melawan hawa nafsunya, sehingga enggak berpuasa. Orang lain puasa, dia tidak, padahal itu diwajibkan oleh Allah, dan dia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kata malaikat Jibril, jangan pasti ia akan masuk neraka. Satu hari kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, kita akan dipenjara oleh Allah, di neraka dibakar selama 500 tahun. Itu satu hari. Makanya yang kemarin puasa Ramadannya bocor, cepat dikodok. Insya Allah Pak Marwanto nggak bocor ya? Enggak ya? Full ya? Sebulan 30 hari kan? Iya sebulan 30 hari. Demikian lalu kita malam ini, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini materi sebagai pembukaan saja.
Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Fatih Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan kita lanjutkan pembahasan kitab fikih nanti insya Allah mulai malam Ahad yang akan datang. Untuk pembukaan malam ini cukup demikian. Al-Fakir mohon maaf, mohon bukakan kita maaf zahir maupun batin apabila selama Al-Fakir selalu bicara di tahun ini banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pengajian kita untuk malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah was syafa'ah wal karamah wal amna min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril lana wa li jami'i ahli baitina wa auladina wa itratina wa dhurriyyatina warjukna istiqamah bi dzikri wa da'wah wal ibadah wa bi hurmatil ilmi warjukna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi